eksistensi mereka terancam. Mereka nggak mau umat Islam ini bersatu, ya kan, syariat Islam tegak, kemudian juga Pancasila tegak, mereka akan rongrong. Nah, merongrongnya itu adalah dengan siapa yang membawa simbol-simbol agama, yang mengawal Pancasila dengan simbol-simbol agama, itu akan mereka menjadikan target. Nah, kalau sudah menjadi target, akhirnya kita melihat apa yang terjadi, ulama-ulama dikriminalisasi. Sementara pihak mereka, pendukung penista agama, sampai saat ini tidak ada satupun yang jerat. Saya melaporkan Victor Laskoda, saya melaporkan Sukmawati, saya melaporkan Ade Armando, Abu Janda, bahkan Ade Armando tetap pernah dijadikan tersangka lagi sebenarnya SP3. Sampai saat ini semuanya tidak ada yang di penjara. Maka se-Indonesia ini kita melawan daripada kelompok-kelompok penista agama, dan Indonesia ini sudah buat penista agama, dan Indonesia ini adalah sarang untuk mengkriminalisasi ulama. Letnan Dudung pencopot baliho HRS tidak pantas naik jabatan. Penista agama harusnya diturunkan dari jabatan. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat apel Kodam Jaya di Monas. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tebar ancaman terhadap FPI. Bahkan menantang perang FPI dan mengancam untuk menurunkan semua baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab. Padahal FPI bukan milisi bersenjata, melainkan ormas keagamaan yang banyak bergerak di bidang dakwah dan kemanusiaan. Bahkan di berbagai daerah, FPI sering turun bareng dengan TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana alam. Semestinya tantangan semacam itu diarahkan Pangdam Jaya kepada para teroris separatis di Papua yang sedang merongrong NKRI dan membunuhi aparat dan warga sipil, bukan kepada FPI yang berisi ulama dan santri yang setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun, mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Wallahu a'lam. Majelis Hakim yang mulia, kemudian pada tanggal 21 November 2020, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara heroik menurunkan pasukan dengan kendaraan perang lapis baja ke Petamburan dan seluruh daerah wilayah Jakarta hanya untuk mencopot seluruh baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Bahkan tanggal 22 November 2020, baliho ucapan selamat datang Habib Rizik Syihab mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia atas arahan Panglima TNI dan Kapolri saat itu. Netralitas TNI ini adalah kata kunci yang perlu kita jaga betul ya, karena TNI sejatinya adalah alat negara, bukan alat pemerintah. Gue yakin Pak Dudung Abdurrahman ya, yang akan segera menjadi Pangkostrat, tahu betul ya, sekali lagi bahwa TNI itu adalah alat negara. TNI itu adalah anak kandung rakyat, bukan alat pemerintah. Jadi ketika TNI termasuk satuan-satuan yang dimilikinya kemudian bisa dikendalikan untuk kepentingan politik tertentu, tentu sangat kita sayangkan. Ya, termasuk kalau digunakan untuk tadi memukul kekuatan-kekuatan oposisi. Ya. Banyak sekarang yang kita melihat bukan tupoksinya. Yang pertama kita melihat menurunkan baliho itu bukan tupoksinya. Kemudian juga yang kedua membubarkan FPI juga bukan tupoksinya. Karena tupoksi daripada FPI itu adalah urusan Menteri Dalam Negeri. Ada apa TNI mau berpolitik? Ada apa TNI yang seharusnya netral, menjaga netralitas TNI ini sekarang berpolitik? Ya, itu saya duga dari awal begitu, karena Mahfud MD yang terus-menerus mengucapkan ancaman dan permusuhan itu bahasa tubuhnya tuh kayak ada yang kaku itu. Dia mau musuhi, tapi dia tahu secara intelektual ngapain musuhi orang yang berbeda pendapat. Tapi pasti karena dia diperintahkan oleh atasannya, maka dia tampil sebagai tukang pukul Habib Rizik di depan pers. Karena itu memperburuk cara kita beradaptasi dengan keadaan yang ruwet hari ini, ekonomi, COVID, kesehatan segala macam, bencana segala macam. Jadi mentargetkan Habib Rizik itu betul-betul kekonyolan. Karena Habib Rizik nggak punya partai, dia mau ngapain? Dia mau bikin negara Islam pakai apa? Lewat apa? Dia mau jadi teroris itu mesti beli senjata macam-macam gitu, dan di dalam ADART aturan organisasi FPI bahkan nggak boleh
lakukan kekerasan, nggak boleh berpikir tentang kekerasan tuh. Undang-Undang TNI ya, Undang-Undang 34 tahun 2004 pasal 7-nya mengenai tugas-tugas pokok TNI. Di situ dijelaskan bahwa tugas-tugas pokok TNI ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang ini menariknya dilaksanakan tuh berdasarkan kebijakan politik negara. Nah, artinya ada satu benang merah bahwa kebijakan politik negara saat ini melalui tanda-tanda yang dijalankan oleh TNI adalah salah satunya yang penting mungkin ya, baliho dan FPI. Artinya kebijakan politik negara ini sangat aneh ketika hanya men-stressing pada baliho dan FPI gitu. Jadi kita tahulah di balik ini jadinya siapa gitu seperti itu. Padahal kami di sini FPI hanya menginginkan semata-mata sederhana saja, keadilan. Akan tetapi apa yang dilakukan pemerintah ini bukan satu bentuk sikap anti terhadap Islam, bukan pula sikap yang menunjukkan adanya ketidakterbukaan pemerintah terhadap umat Islam. Tetapi konteksnya adalah penegakan hukum dan peraturan yang berlaku di tanah air kita. Di akhirat orang akan membawa kezalimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Yang curang dengan mobil plat merah nanti akan memikul plat merah di akhirat. Biasanya untuk kenaikan pangkat seorang perwira tinggi itu prosesnya memang sangat ketat. Kita akan menunggu apakah jabatan baru Dudung sebagai Pangkostrat ini merupakan batu lompatan berikutnya untuk karir dia ke puncak pimpinan TNI AD sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, atau hanya promosi biasa ini merupakan jabatan terakhir sebelum Dudung pensiun. Sekali lagi kalau lihat hitung-hitungan dari karir dan usia pensiun ini, memang ada jenderal lain yang lebih berpeluang mendapatkan posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Tadi kita singgung ada nama Jenderal TNI Eko Margiono. Eko Margiono tadi walaupun dia adik kelas dari Dudung, tapi secara karir dia mendahului Dudung. Tak terima Letnan Dudung naik jabatan, Novel Bamukmin mengatakan penista agama harusnya diturunkan. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menanggapi perihal ditunjuknya Letnan Dudung Abdurrahman menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat TNI. Novel mengaku heran mengapa orang-orang seperti Letnan Dudung diberikan kepercayaan padahal mereka adalah pengkhianat bangsa. Terlebih bagi mereka, kata Novel, yang merupakan oknum yang mencelakai ulama-ulama. Oknum-oknum itulah menjadi pemecah belah anak bangsa, karena sejatinya ulama lah perumus Pancasila dan mewariskan kepada anak bangsa untuk dijaga dan diamalkan, kata Novel. Menurut Novel, semenjak pemerintahan Presiden Joko Widodo, ulama-ulama didiskriminasikan. Hal itu bisa dilihat dari para aparat negara yang melakukan penertiban terhadap baliho ulama-ulama tersebut. Justru saat ini ulama menjadi pesakitan sampai-sampai balihonya diturunkan oleh oknum-oknum TNI, tuturnya. Novel mengomentari tindakan tersebut karena menurutnya penertiban baliho seharusnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. TNI tupoksinya bukan seperti itu karena turun derajat selanjutnya. Ia pun mengatakan bahwa Letnan Dudung tidak pantas naik jabatan. Novel menilai seharusnya Letnan Dudung diturunkan dari jabatannya mengingat menurut Novel, Letnan Dudung merupakan penista agama. Mengutip dari CNN Indonesia, Maijen TNI Dudung Abdurrahman mendapatkan promosi mutasi menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Dudung sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Jaya. Diangkatnya Dudung menjadi Pangkostrat telah dikonfirmasi oleh Pusat Penerangan TNI pada Selasa 25 Mei 2021. Dengan adanya kenaikan jabatan tersebut, Dudung kini akan mengalami kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal atau Bintang 3.